bagaimana Nasrullah, pertolongan Allah itu hadir pada kita. Alhamdulillah, pekan sebelumnya kita sudah membahas agak panjang lebar tentang total bergantung. Total bergantung kepada Allah itu, kalau adik bayi, anak kecil, ketika kita masih ingat di dalam kehidupan kita, Bunda, ingat ya, atau mungkin wis lali ya. Sekeding ini lali biyen cilik gitu ya. Baru ingat kalau pas punya anak gitu ya. Kita ingat betul saat anak kecil itu sama Allah, tanda kutip, dipilih menjadi manusia dari sedemikian rupa 250 juta calon manusia, yaitu dari sel spermatozoa seorang laki-laki. Itu kemudian Allah pilih berapa? 1. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah itu menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Nah, ketika Allah sudah memilih dan memberi amanah hidup karena cintanya Allah, maka urusannya diurusi, betul? Urusannya diapakan? Diurusin. Ketika dia lahir, ketika dia oe, susunya datang. Ketika dia oe, pempesnya diganti. Ketika dia oe, dia panas badannya, apa yang dilakukan? Yang bingung itu orang sekitarnya. Itu maknanya oe-nya bayi, tangisannya bayi itu didengerin oleh Allah, dan kemudian semua kebutuhannya dipenuhi. Nah, setiap yang hidup itu akan terpenuhi dengan syarat total bergantung kepada Allah. Namun seringnya kita sebagai manusia ketika sudah mulai dewasa, ilmu sudah mulai masuk, ada kalimat kalau kamu mau sugih, ya kerja keras. Betul ya? Ya memang iya gitu. Kalau kamu mau sukses, kerja keras. Kalau kamu mau begini, harus pintar. Akhirnya dari pola pendidikan ini kemudian melahirkan seringnya diri kita, bentar ya, di telepon. Maka membuat kita seringnya, membuat kita akhirnya bergantungnya tidak lagi totalitas kepada Allah, namun bergantung kepada siapa? Pekerjaan, bergantung kepada manusia, bergantung kepada jaringan, bergantung kepada ini itu. Maka akhirnya yang terjadi ketika ini itu sama Allah pelan-pelan dicabut, kita akhirnya nyesek dada kita. Nah, karena cintanya Allah, harapannya kalau kamu sadar, gantungan kamu itu sebenarnya bukan itu, gitu. Gantunganmu itu adalah aku, kata Allah. Gantunganmu itu adalah Zat yang maha segalanya. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Seandainya kita belum dicabutin semua itu, kemudian langsung sadar diri bahwasanya gantungan itu hanyalah Allah, maka itu sama Allah nggak akan dicabut. Karena manusia ini kadang lalai, akhirnya kemudian dicabut gantungan-gantungan itu, sampailah diri kita menyerah. Ada satu kisah yang menarik, ini kisah nyata sahabatku, disampaikan oleh penulis buku. Ada seseorang yang mempraktekkan total bergantung kepada Allah. Sama Allah dia diuji, bisnisnya sedang seret, ngerti nggak? Bisnisnya kan sedang seret. Dia itu kerjaannya itu nyewakan bego, tahu bego yang alat gini tuh. Yang kan kemarin yang di Sungai Banyupote itu kan begonya semua, itu kan disewa itu kan. Nah, dia punya beberapa alat bego itu disewakan, begonya rusak. Beberapa begonya rusak sama Allah. Rusak lah intinya. Kemudian dia tercenung terus ikut ngaji ini bersama Ustadz Reza Rendi, mempraktekkan total bergantung kepada Allah. Biaya untuk membengkelkan beberapa alat begonya itu 300 juta. Sedangkan dengan rekanannya belum dibayar. Paham maksudnya ya? Sama rekan bisnisnya ini belum dibayar. Kemudian ya terus rezekinya sedang sempit, sedang seret. Kemudian dia bergantung total kepada Allah. Ya Rabb,
udahlah saya tidak mampu, saya nyerah, saya pasrahkan urusanku ini kepada Allah. Qadarullah, di rekeningnya itu ada transferan dari kakaknya sebesar 1 juta. Karena dia komitmen untuk membayar biaya bengkel alat begonya ini berapa? 300 juta. Dia datang tuh ke alat bengkelnya, Pak, mohon maaf, saya baru bisa nyicil 1 juta. Baru bisa nyicil berapa? 1 juta. Oh iya, saya terima Pak. Uang 1 juta diterima, dikasih kwitansi, di print, karena perusahaan besar ya, bengkel besar. Itu kemudian dia terima. Dia diam, kaku. Loh, kok bisa? Gitu. Iya Pak, itu sudah. Ternyata di kwitansinya itu tertulis lunas 300 juta. Padahal bayar berapa? 1 juta. Diulang-ulang, ini tidak salah tak? Enggak Pak, betul lunas. Padahal tagihannya 300 juta. Dia bingung, linglung, dia bersyukur, ya Rob, kok iso? Padahal bayari 1 juta, tagihannya 300, sama Allah. Dalam kehidupannya dia itu, Allah beri dia tanda kutip kemudahan dan keajaiban, dia lunas 300 juta. Ada kemudian dia WA kepada saudaranya yang transfer 1 juta, Kak terima kasih ya sudah transferi 1 juta. Jawaban kakaknya, loh kok bisa terima kasih? Loh memang kenapa Kak? Aku loh gak merasa transfer kesampaian 1 juta. Allahu Akbar. Jadi ada uang masuk 1 juta itu gak ada yang tahu. Perkiraan dia kakaknya, ternyata ketika sudah dibayarin Allah lunaskan hutangnya. Justru kakaknya ditanya, siapa yang lunasin? Kakaknya ditanya, matur nuwun sudah bantu saya 1 juta. Dia merasa tidak transfer ke saudaranya yang punya masalah ini 1 juta. Sangat begitu mudah bagi Allah untuk mentuntaskan masalah-masalah kita. Namun kadangkala hati kita ini masih bergantung kepada yang lain. Sehingga sama Allah, gantungan-gantungan itu sama Allah pelan-pelan dilepaskan. Sayang saat kita dilepaskan itulah terasalah kita, pikiran kita, hati kita nyesek. Betul nggak? Pas rezeki kita seret, pasangan kita, jejaring kita, tidak ada yang percaya sama kita, itu nyeseknya luar biasa. Nah, itu namanya total bergantung. Nah, kita masih ingat konsep masalah, bahwasanya ketika kita punya masalah itu karena 2 hal. Yang pertama karena diuji, yang kedua karena adab. Masih ingat ya? Konsep masalah itu karena ada apa? 2 hal. Hal yang pertama dalam agama kita itu dia diuji karena naik level. Jadi ya naik level dia, karena dia udah orang baik, dia naik level. Kemudian yang kedua dia diberikan apa? Adab oleh Allah. Kita akan bahas yang bidang bagian azab. Betul bahwasanya janganlah engkau sering mengatakan, oh ini karena azab Allah. Iya, karena. Tapi di sisi yang lain kita perlu untuk introspeksi. Nah, tema kita saat ini judulnya adalah wiper. Tahu wiper? Di mobil itu ada wiper kaca mobil itu, pas hujan itu loh, ya. Wiper dosa. Ya. Setelah membahas pesan cintanya, bahwasanya hidup kita ini penuh dengan cinta kasih Allah, nafas ini, oksigen ini, dan seterusnya. Itu sebenarnya semuanya adalah cinta Allah kepada kita. Seandainya Allah itu marah, di sisi yang lain Allah itu marah, maka kita akan diuji. Dan sangat mudah sekali Allah itu mengambil hak-hak kita, mengambil rezeki kita, sampai-sampai kemudian kita wafat pun, diwafatkan atau dimatikan Allah pun sangat mudah. Setelah membahas pesan cintanya, mari kita bahas tentang azabnya Allah. Kalau permasalahan kita setelah kita introspeksi disebabkan karena maksiat, ya kan, ya sadar sih kalau kita ada masalah. Terus ini kira-kira masalah ini karena apa ya? Masa enggak sadar maksiat? Pasti sadar ya, insya Allah ya. Wah ini karena mungkin sholatku enggak serius, mungkin kemarin beberapa bulan yang lalu ada rezeki yang tidak halal. Sadarlah insya Allah. Nah kalau kita sama Allah diuji, dapat permasalahan karena itu maksiat kita dan berujung azab Allah, maka tidak ada solusi yang lain kecuali taubatan nasuha. Karena dosa-dosa kita lah yang menyebabkan kesulitan hidup kita.
Ini introspeksi sisi yang lain. Kalau introspeksi ujian, kita udah baik, sholat, paham nggih? Sholat, tidak pernah maksiat, alhamdulillah, rezeki halal dan sebagainya. Kok ada masalah gitu? Oh, ini ujian. Kalau daripada husnudon, oh berarti aku naik level. Anggap aja lah, ini cintanya Allah pada kita, sangat sayangnya kita kepada Allah. Nanti kita akan bahas di bab berikutnya tentang semakin gelap semakin terang. Ini dalilnya dari Rasulullah Muhammad SAW, diriwayatkan dari Sauban, riwayat Ibnu Majah. Beliau bersabda, Nabiullah Muhammad, wa inna rajulu la yuhramu rizqa bidzambin yusibuhu. Rasulullah Muhammad bersabda, sesungguhnya seseorang itu terhalang dari rezekinya karena dosa yang ia lakukan. Kok rezeki kita tidak lancar? Kok anak kita tidak nurut? Bisnis kita belum lancar? Introspeksi. Adakah dosa yang belum kita istighfari? Adakah sesuatu tingkah laku yang membuat Allah marah? Hati kita. Nah, baru nanti seimbang habis pembahasan tentang berikutnya, tentang cintanya Allah. Kenapa kok Allah negur kita walaupun kita sudah baik? Itu bab tentang ujian. Sekarang kita bahas tentang bab tentang adab. Ya, jadi manusia itu diuji, diberi azab gara-gara apa? Dosa. Ingatkah kita bahwasanya Nabiullah Adam itu, ketika kita pas kemarin ngaji, sebenarnya Allah itu ciptakan Adam, manusia, pertama kali supaya mereka apa? Beliau bersenang-senang. Di mana? Di surga. Semua surga ini isinya nikmatono kabeh. Disuruh ngapain? Menikmati semua. Kecuali apa? Hadhihi syajarah. Kecuali pohon ini dan buah-buahnya tidak boleh kamu pegang. Sing liyane diberikan. Itulah manusia. Sudah dikasih rezeki semua kecuali yang ini tergoda. Itulah yang kata kemudian diriwayatkan Muslim, Rasulullah bersabda, ketika manusia itu diciptakan oleh Allah Ta'ala berbentuk badan ini, langsung Nabiullah Adam itu diciptakan oleh Allah. Iblis itu mengitari manusia. Saat mengitari manusia, iblis mengatakan, aku telah menemukan lubang di dalam tubuh manusia. Syarah Muslim menceritakan bahwasanya ulama-ulama kita, apa yang disebut dengan lubang yang di dalam manusia, ternyata beliau menjelaskan bahwasanya lubang yang ada di dalam manusia itu satu, hawa nafsu. Dua, kemarahan. Tiga, kekhawatiran. Jadi iblis itu tahu bahwasanya manusia itu lubangnya di mana? Hawa nafsu. Yang kedua, gampang marah. Yang ketiga, khawatir berlebihan. Jadi kalau kita punya itu, ya memang sifat dasar manusia demikian. Hawa nafsu, serakah, betul ya? Sudah dikasih kenikmatan yang luar biasa, saya pengen. Nah, kan begitu kan ya? Kan ibrohnya. Karena lantaran dosa, padahal kan kalau di surga itu ceritanya kan, ya Allah pengen apel, apelnya modun, betul nggak? Ya Allah pisang, pisangnya teko. Nah itu kan ini memang sahih gitu. Namun karena dosa, memakan buah, tanda kutip namanya kata setan disebut dengan buah khuldi, buah keabadian, maka Nabiullah Adam sama Bunda Hawa diturunkan ke bumi. Kemudian itu sama Allah diapakan? Dicabut. Akhirnya kalau mau mengambil buah, ngapain? Harus memanjat dan mendapatkannya. Ya Allah, pengen kelopo. Jari ini malaikat, Dam, ini gak ning surga, Dam. Terus apa? Menek, oh, gitu-gitu loh. Akhirnya menek, betul gak? Paham? Aku pengen mangga, mangga gak teko gitu loh. Iya lek biyen ning surga, batin tok, batinanmu teko. Iki ning bumi, Dam, gitu. Oh gitu ya, iya menek, oh belajar menek Nabi Adam kan gitu. Ya walaupun dalam kisahnya Nabiullah Adam itu tingginya 6 diro gitu kan. 6 diro itu setinggi 30 meter. Nah,
Dalam kitab Al-Jawabul Kafi, semakin banyak dosa manusia, akhirnya tubuh manusia itu semakin lama semakin kecil. Nah, jadi kita ini termasuk yang paling kakak dosa, okay? Paling cilik gitu kan, Indonesia. Loh, yang kena stunting, ya apa sih kena stunting? Ya salah wong tuane ndak ngasih protein, kan betul kan? Dosa wong tua ndak ngasih protein. Akhirnya karena banyak dosa untuk mendapatkan buah, karena buah-buahan semakin habis, akhirnya dia disuruh nanem. Kan tambah soro, betul nggak? Lebihan kan buah-buahan banyak tuh di hutan ya. Ya kalau jarene wah uripku gampang, dekek nang mburi, tandur kacang gini-gini tumbuh. Saiki tanah ya entek digawe kaplingan. Akhirnya untuk mendapatkan buah-buahan dan sayur-mayur harus menanam dulu atau butuh duit, kudu kerja. Katanya kerja, ternyata butuh ijazah. Untuk dapat ijazah kudu apa? Butuh duit. Muter gitu. Akhirnya semakin lama hidup ini semakin sulit. Karena apa? Kakean dosa. Yes, clear? Paham? Semoga Allah pahamkan saya jenengan gitu. Nah, kalau nanti paham, di balik pemahaman itu nanti Allah mudahkan kita mendapatkan keajaiban. Hidup kita sulit karena siapa? Diri kita sendiri. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa ayat 79, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Apa saja yang nikmat kamu terima itu datangnya dari Allah. Semua nikmat ini dari Allah. Nafas, oksigen, rezeki dari Allah. Nah, menariknya, wa ma asabaka min sayiatin, sing jelek-jelek, sing gak ngenai, itu datangnya dari siapa? Famin nafsik. Datang dari dirimu sendiri. Wa arsalnaka linnasi rasulan wa kafa billahi syahidan. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia dan cukuplah Allah menjadi saksi. Jadi kalau kita ada sesuatu dalam hidup kita, itu gara-gara siapa? Diri kita sendiri. Sangat tidak mungkin Allah itu memiliki hal-hal yang tidak baik, gitu ya. Jadi ujiannya Allah, azabnya Allah, permasalahan yang ada pada kita itu gara-gara siapa? Diri kita. Ada yang bertanya, loh, katanya kan Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi di sisi yang lain, Allah itu punya Maha Kuasa untuk memberi azab. Paham nggih? Nah, Allah memberi azab itu pun ada ukurannya, karena dalam rangka mencintai kita, menegur kita, supaya kita ingat dan sadar atas kesalahan-kesalahan kita. Hidup kita sulit karena siapa? Diri kita sendiri, karena dosa-dosa kita sendiri. Maka solusinya, kata kita semua agama ini, Nabiullah Muhammad, ya istighfar. Perbanyak istighfar. Wiper itu, kalau kita punya mobil, hujan deras nih, terus wiper mobil kita, tahu wiper ya? Ini loh, kaca mobil itu loh. Itu ternyata tidak berfungsi. Apa yang terjadi? Kita tidak bisa melihat kan? Saat kita tidak bisa melihat, yakin nggak di depan itu ada jalan? Ada. Namun karena kita tidak bisa melihat, wiper kita tidak berfungsi, apa yang terjadi? Akhirnya pandangan kita terbatas. Dosa itu membuat kita, hati kita, pikiran kita, jiwa kita membuat pandangannya sempit dan terbatas. Seolah-olah tidak ada solusi. Padahal solusi itu sudah ada di depannya. Maka wiper itu rusak gara-gara dosa kita. Maka sering-seringlah untuk supaya berfungsi kembali istighfar. Perbanyak istighfar. Maka Allah Ta'ala berfirman di surat Nuh ayat 11-12, fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Maka katakanlah kepada mereka, ya Muhammad, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Fakultustaghfiru rabbakum, kepada Tuhanmu, innahu kana ghafara, sesungguhnya dialah Allah Maha
pengampun. Dan yang menarik, ketika kita istighfarnya tenanan, serius, Allah langsung menjawab. Siapa-siapa yang istighfarnya totalitas, di surat Nuh ayat 12, yursilis samaa'a 'alaikum midrar. Orang yang istighfar itu niscaya Allah kirimkan hujan kepadanya yang dengan lebat. Jadi kalau saat ini Indonesia musim kemarau yang begitu panas, salah satu doa sholat istisqa adalah perbanyak istighfar. Dibantu negara yang kita cintai ini dengan istighfar yang banyak untuk negara yang kita cintai ini, sehingga Allah cabut musim kemarau ini, sehingga diparingi hujan. Hujan ini adalah rahmatnya Allah. Makna hujan ini dalam tafsirnya tidak hanya hujan secara fisik, tapi hujan rezeki. Paham ya? Hujan kemudahan, hujan amanah-amanah yang baik, hujan kemudahan, solusi, ketenangan hati. Dan berikutnya Allah Ta'ala tambahkan, wa yumditkum bi amwal, dan Allah banyakin hartanya, wa banin, anaknya, wa yaja'al lakum jannatin wa yaja'al lakum anharon, dan Allah adakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Apa fadilahnya istighfar? Allah paringi hujan, Allah paringi harta, Allah paringi anak, ditumbuhkan kebun-kebun. Kalau jenengan tidak punya kebun karena sudah mulai terbatas kakean kaplingan, bisnisnya tambah lancar, gitu loh, paham ya? Kemudian diadakanlah sungai-sungai, rezeki yang mengalir begitu deras, seperti sungai dengan sumber yang paling besar. Nuh ayat 11 sampai 12. Ketika itu seorang ulama namanya, saya lupa namanya, Imam Nawawi ya, ketika ditanya, ya Syekh, gimana ini ya, kok bisnisku ndak lancar, usahaku lagi seret. Kata Imam Nawawi, berbanyak istighfar. Sesuai ada yang curhat, ya Syekh, ini loh aku ini pengen duwe rezeki akeh, bisa punya harta dan begini. Jawabannya apa? Istighfar. Ya Syekh, aku ndak punya anak. Aku punya anak tapi anakku ndak nurut. Gimana supaya anakku nurut? Jawabannya Syekh apa? Istighfar. Kemudian ditanya, ya Syekh, kenapa kok jawabannya istighfar? Maka Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Imam Nawawi mengatakan, bukan aku yang mengatakan ini, namun Allah lah yang mengatakan ini. Maka solusinya apa? Istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Udah dikit-dikit istighfar. Semoga Allah mudahkan urusan kita dengan istighfar kita. Ada satu kisah yang dahsyat. Seorang ulama besar, imam madhab, itu ketika beliau sholat, namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Kisah ini sahih diriwayatkan oleh beliau pribadi. Ketika beliau sholat sholat maghrib, setelah sholat maghrib makan, kemudian dia jalan. Hatinya tidak tahu kemana, dia jalan aja. Oh, dalam riwayat itu bukan malamnya ya. Habis sholat subuh dia jalan, sholat duhur, pokoknya dia jalan terus sampai ba'da isya dia sholat, tapi dia terus jalan. Habis sholat jamaah dia jalan, entah kemana, dia ada punya tujuan, tapi hatinya menyuruh dia jalan, sampai akhirnya dia berhenti di dalam sebuah masjid yang dia tidak tahu masjid itu. Ketika dia tidak tahu masjid itu, kemudian dia mampir ke takmirnya, minta izin. Ketika dia sudah sholat sunnah 2 rakaat, istirahat di masjid. Ini mungkin takmirnya kayak dari takmir Lumajang, bengi-bengi masjidnya digembok. Takmirnya teko, sing jaga, ngalih. Masjid bukan untuk tempat tidur. Ini Imam Ahmad bin Hanbal ini sudah sepuh. Dia tidak ngomong, saya ini Ahmad bin Hanbal, seorang ulama. Enggak, dia diam gitu. Dia bilang begini, Bapak, izinkan saya menginap di masjid ini karena saya kemalaman, perbekalan saya sudah habis. Izinkan. Nah, tidak boleh pokoknya. Pergi. Gitu. Ya, gitu kan? Akhirnya dia pergi tuh. Tukarannya Imam Ahmad ini bersama takmirnya masjid ini terdengar sama tetangga masjid.
Kemudian dipanggil, Syekh, saya itu bukan ulama ya, tapi orang tua. Baik bapak tua kesini gitu. Kemana? Tinggal aja di rumahku. Kamu kan nggak boleh tinggal di masjid. Iya. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal masuk. Terima kasih ya karena aku kemalaman. Terus ya udah, kamu nginep di sini aja. Ya dibuatin minuman, dikasih roti karena dia ini seorang penjual roti. Penjual roti, akhirnya dibuatin roti. Setelah disuguhkan roti, dia minta setelah ngobrol sebentar, dengan dari mana? Dari sini. Dia enggak kenalin namanya, udah dia diem. Nah, beliaunya ini saya minta izin ya kalau jenengan sudah mau istirahat, ini kamarnya, saya tak buat roti buat jualan besok pagi. Imam Ahmad bin Hanbal ini istirahat sambil dia sayup-sayup dengerin beliau ini buat roti. Tahu buat roti ya? Nah, buat roti kan ya kalau sekarang pakai mesin, betul ya? Kalau zaman dulu kan pakai tangan. Itu saat dia ngadonan roti, dia istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah wa atubu ilaih. Ngado, astagfirullah wa atubu ilaih. Ngelebokno nang ndi? Kompor pemanas, astagfirullah. Jadi istighfar terus. Imam Ahmad bin Hanbal ini penasaran, wong iki kok balak-balik istighfar, gawe roti loh istighfar gitu. Pagi harinya beliau terbangun, habis sholat malam, Beliau habis sholat malam si pembuat roti ini sambil nyiapin dagangan, dia tata, istighfar juga dia. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah. Setelah itu sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh berjamaah, disuguhkan minuman. Jualannya anggap aja jam 9. Ia siapin tuh sepeda pancalnya. Dia tata tuh sambil istighfar. Setelah itu ngobrol pagi gitu. Beliau tanya, jenengan kok senengannya istighfar toh? Iya, saya ini melazimkan istighfar. Terus ya seneng aja sih dengan istighfar, kan kita tidak luput dari dosa. Imam Ahmad Hanbal tahu dalilnya surat An-Nuh ayat 11-12 ini. Pasti doanya ini selalu dikabulkan oleh Allah. Terus beliau tanya begini, Pak, pasti harapan-harapan jenengan sama Allah pasti selalu dikabulkan. Iya, alhamdulillah. Saya pengen umroh sama Allah rezekiku diparingi. Pengen punya anak, alhamdulillah. Anakku pengen sekolah, saya lanjutkan sekolah, alhamdulillah. Ada rezeki aja. Semua harapan kami ini dituruti sama Allah, Masya Allah, alhamdulillah. Namun ada satu keinginanku yang belum dikabul oleh Allah. Apa itu? Saya ini kangen, pengen ketemu seorang ulama namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Allahu Akbar. Nangis Imam Ahmad bin Hanbal. Ya Rob, wallahi orang yang di depan jenengan ini Ahmad bin Hanbal. Allah gerakkan hatiku ini jalan, tidak tahu kemana. Ternyata yang memanggil adalah istighfarmu. Istighfarmu yang mengarahkanku untuk sampai ke rumahmu walaupun aku diusir dari masjid. Itu gara-gara apa? Istighfar. Allahu Akbar. Itu kisah nyata sahabat dari Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau mengisahkan seorang penjual roti sebab istighfarnya. Zaman biyen ndak ono WA, betul kan? Zaman biyen ndak ada, yang ada cuma dengar-dengar ada ulama bagus di sini namanya Ahmad bin Hanbal. Ketika saya mau menemui beliau, wangele minta ampun, ulama gede lah bahasanya itu. Namun qadarullah Ahmad bin Hanbal jalan sendiri untuk menemui beliau. Sebab istighfarnya. Sahabatku, bunda sekalian, maka ketika kita ada permasalahan-permasalahan bisa jadi nih wiper mobil kita tidak berfungsi sehingga solusi yang sebenarnya sudah ada dan ada di depan mata kita itu tertutup. Karena sebab apa? Istighfar kita tidak pernah serius. Karena dosa-dosa kita yang menutupi mata hati kita, menutupi mata kita sehingga jalan itu terasa gelap. Maka perbanyaklah istighfar. Ketika kita membahas tentang pesan cintanya Allah, terkadang kita sama Allah tanda kutip diperjalankan punya permasalahan-permasalahan. Dan pesan cintanya Allah ketika kita punya permasalahan-permasalahan itu harusnya kita menyadari iringi perjalanan kehidupan kita itu bersama dengan Allah. Karena tidak akan mampu kita menyelesaikan sendiri. Kadangkala kita sebagai manusia merasa, wih aku iso. Dengan pikiran kita, dengan ilmu kita, iya.
namun pasti akan mentok, maka itu tidak akan selesai-selesai, kadangkala memakan waktu yang lama karena kita tidak bersamanya. Maka dilanjutkan di surat Nuh ayat 13. Kenapa kok kita disuruh melazimkan istighfar? Allah ingatkan kita dengan kalimat yang luar biasa. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Tidak percaya ta? Bener. Sing tidak percaya ta? Lek awakmu bergantung kepadaku, kata Allah, tak bantu. Urusanmu tak urusin. Ojo kakean dosa. Istighfar. Kalau kamu istighfar dengan baik, rezekimu tak gelontor, hartamu tak tambahi, anakmu tak tambahi, anakmu nurut-nurut, kebun-kebun tak kasih, sungai-sungai dialirkan, rezeki mengalir deras untukmu. Maka Allah tutup di surat An-Nuh ayat 13. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Udah. Maka setiap kali ada permasalahan ataupun tidak ada permasalahan, iringi hidup kita dengan apa? Istighfar. Udah, itu solusi yang paling luar biasa. Si kisahnya tadi Imam Ahmad bin Hanbal dengan penjual roti, adakah beliau punya dosa besar? Enggak. Dia hanya melazimkan istighfar. Dia ahli ibadah, dia sholat, dia senangannya ke masjid sebelah, dia bekerja, namun dia melazimkan istighfarnya. Maka harapan-harapannya dikabulkan oleh Allah, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Dan yang menarik kemudian, sampai keinginan dia yang fantastis bertemu dengan seorang ulama yang itu tidak mungkin di zamannya, karena waktu, karena kesibukan, karena beliau yang luar biasa, sama Allah digeret untuk menemui beliau. Ya Allahu Akbar. Di At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hei orang-orang yang beriman, bertaubatlah engkau kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang semurni-murninya, yang seikhlas-ikhlasnya, totalitas. Mudah-mudahan Rabbmu Allah Ta'ala akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka mengatakan, ya Rabbana, ya Tuhan kami, sempurnakan bagi kami cahaya kami, ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rasulullah pun menambahkan, sungguh bahagia seorang mukmin ketika di hari kiamat nanti, ketika dia menerima kitabnya, menerima rapot dia, menerima kitab amalan dia dengan tangan kanannya. Semoga kita termasuk ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian ketika ia buka, ia temui catatannya itu banyak istighfarnya. Sungguh dia beruntung. Ketika dia dosa, dia istighfar. Ketika pun tidak dia dosa, istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah. Sungguh beruntung ia. Ketika ia buka kitab amalan dia di hari kiamat, ia temui kitab itu tertulis istighfar dia yang paling banyak. Bukan berarti manusia sempurna ya, paham ya? Istighfarnya yang membuat dia selamat, ampunan Allah, kasih sayangnya Allah. Artinya sahabatku sekalian, di surat tadi At-Tahrim ayat 8, Allah itu manggil kita, wahai orang yang punya masalah, hutang miliaran, permasalahan bisnismu, ayo ke saya, kata Allah. Bahasa sederhananya, aku bantu, aku bisa lunasin kok. Wahai hambaku yang sedang rusak hubungannya dengan keluarganya,
bisa aku perbaiki, kata Allah. Wahai orang-orang yang percaya, aku bisa merubah finansialmu hari ini. Wahai orang-orang yang percaya, aku bisa dengan mudah menyelesaikan masalah dan memudahkan keinginanmu, kata Allah. Semuanya aku mudahkan. Bagi Allah cukup dengan kalimat kun fayakun. Ketika kita ngomong kun, berapa detik? 1 detik, betul nggak? Kun, lebih cepat daripada 1 detik. Bagi Allah mengatakan kun. Bagi Allah ketika punya masalah kita kemudian selesai, kun fayakun, selesai urusanmu. Dan hitungan detik kalau Allah sudah berkehendak. Namun yang menjadi catatan, layak enggak diri kita menghadap kepada Allah sehingga Allah itu ngomong sama kita kun fayakun, tak bantu, selesai gitu loh. Maka kalau kita melayakkan diri kita untuk dibantu oleh Allah, istighfar yang banyak, total bergantung kepada Allah, bahwasanya kita ini betul-betul tidak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Total bergantung kepada Allah. Ketika kita membaca dari tadi At-Tahrim ayat 8, kemudian Nuh ayat berapa? 11, 12 dan 13. Ketika kita punya permasalahan-permasalahan, apakah Allah nyuruh kita ikhtiar? Kamu punya masalah, ikhtiar dong, gitu. Enggak. Kamu punya permasalahan, cari solusi. Jawabannya enggak. Justru Allah nyuruh kita apa? Taubat. Allah nyuruh kita istighfar. Allah nyuruh kita dekat sama Allah. Allah nyuruh kita mentauhidkannya, totalitas kepada Allah. Allahus Samad. Allah itu tempat bergantung. Nah, dosis masalah kita dan keinginan kita sedikit atau tepat, sebenarnya siapa yang membuat dosis itu tepat? Sebenarnya ya kita sendiri. Masih ingat gak? Kita punya masalah atau keinginan itu baik atau tidak? Baik atau tidaknya masalah itu asalkan dosisnya, ketika dia makan, kakinya ditaruh di atas meja. Masalah enggak? Kalau Anda menganggap ini masalah dan tidak sopan, maka itu jadi masalah. Tapi kalau Anda melihatnya dengan kasih sayang, oh anakku turun ngerti. Nah, kakinya diturunkan ya nak ya. Nggak pantas nak, kaki ditaruh di meja. Di meja ini kan ada makanan yang kamu makan, terus ada orang tua. Selesai enggak? Selesai. Ketika kita menganggap masalah itu menjadi masalah saat kita menganggap itu sebuah masalah. Tapi kalau kita nerima esiko, ya Rob ini ada masalah, udah tak lepas, tak pasrahkan ke jenengan. Selesai enggak? Selesai. Pikiran kita lebih enak. Bisa difahami kalimat ini? Semoga paham ya. Masalah itu menjadi sebuah masalah gara-gara kita menjadikan itu masalah. Kita ini sama tetangga, terus ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, dia enggak jawab. Wih, medite, ngucapno salam enggak dijawab. Kita menganggap hal ini jadi masalah karena kita menganggap ini masalah. Coba Assalamualaikum, dia enggak jawab gitu. Oh loro untu, kan? Oh kesusu gitu kan, loro weteng gitu kan. Akhirnya fokus nang wetengnya ke susu-susu, nang jeding. Enak enggak? Enak, selesai. Oh budek. Oh tiba-tiba budek, oh ya wes gitu. Kalau budek ya sih masalah, itu menghina itu kan ya. Wah gitu kan, enggak krungu oh budeknya itu kan. Itu menghina itu ya. Ya. Sering saya permisalkan itu ketika kita naik sepeda pancal, terus ada orang yang ngomong, kebo gitu. Wasu gitu kan ya. Akhirnya kemudian brak, sepeda motor kita nabrak kebo. Padahal konco kita ngomong, ono kebo, tapi karena kesuwen kesusu, kebo gitu kan. Marah jengkel kita, kemudian wasu kan gitu. Akhirnya nabrak kebo nih ngarepe. Paham?
Padahal itu pengingat kita. Akhirnya loro hati gitu kan. Akhirnya yang terjadi adalah kita nabrak kebun. Paham permisalan ini? Maka sebenarnya masalah itu menjadi masalah saat kita menjadikan itu sebuah masalah. Padahal sesuatu yang sederhana. Sering nggak saat ini ketika anak-anak kita itu tukaran di sekolahan, itu hanya cuma urusan anak-anak. Terus ada orang tua yang melibatkan, akhirnya jadi tukaran. Padahal tukarane anak, ya ngono iku. Akhirnya tiba-tiba wong tua nih melu. Akhirnya yang terjadi apa? Tambah ruwet. Oke. Halo? Ya, bisa dipahami ya? Baterainya habis. Ya. Maka ketika kita dapat melihat Allah dalam segala keadaan, ketika kita tanda kutip bisa melihat Allah dalam segala keadaan, maka dalam kondisi demikian kita akan tenang, damai, bahkan tidak perlu disabar-sabarkan atau diikhlaskan. Karena kita menjadi orang yang faham. Ketika ada masalah, ya udah diterima masalah itu dengan ikhlas. Kita pasrahkan kepada Allah, ya Rob, apa pesan cintamu kepadaku sehingga kok ada masalah ini. Maka ketika itu sudah diem begini, itulah yang disebut dengan kepahaman. Ketika kepahaman itu sudah didapat, pemahaman itu, maka ketenangan dalam kondisi apapun akan selalu muncul. Tidak perlu dipaksa positive thinking, karena sudah paham. Maka kata Pak Reza Rendi, Ustadz Reza Rendi di kitabnya Pola Pertolongan Allah, miracle itu, keajaiban itu datang persis di balik dinding pemahaman. Ketika kita faham masalah yang muncul karena dosa kita, terus kita istighfar, enak nggak? Oh, masalah ini gara-gara aku dosa. Tak istighfari, astagfirullah ya Allah, ampuni saya. Astagfirullah wa atubu ilaihi ya Rabb, ampuni saya, aku bertobat kepadamu. Maka pelan-pelan keajaiban itu akan datang. Oh, masalah ini karena pesan cintanya Allah pada kita. Kita alhamdulillah sudah baik, sudah gini, kok Allah masih nguji ya. Oh ya, bisa jadi kurang sempurna, supaya saya ini semakin cinta kepada Allah. Enak gak urip kayak gini wis? Punya tetangga sing mangkeli ati gitu kan? Diem aja, santai aja. Oh iya wis, wong orang lain itu ndak bisa podo karepe sama kita. Enak ya sudah gitu, diterima saja. Maka kenapa doa kita itu raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tambahkan ilmu dan tambahkan kefahaman. Kalau sudah faham, pikiran dan hati kita tenang. Clear teman-teman? Ketika kita punya masalah dengan anak kita, terus kita paham, oh ya Allah, kudu sabar ya saya ya. Lek wis muni ngono, emosi nggak kita sama anak? Mulai agak tenang. Yo iyo sih tetap ono emosi nih, tapi karena paham, emosinya nggak berlarut. Terus bojone mangkeli ati, gitu kan? Ya diterima, ya apa bojoku kan gitu. Ketika diterima apa adanya pasangan kita, sih going aja, dinikmati hidup ini. Akhirnya kayak apa ndablek gitu loh. Ya udah dinikmati hidup ini. Enak, urip kayak begini ini. Nah, maka kemudian kesimpulannya, konsep dari masalah itu ada dua. Karena azabnya Allah, yang kedua karena ujian Allah. Apapun itu, baca pesan cintanya Allah pada kita. Introspeksi diri kita. Yang merasa karena punya dosa, istighfari. Yang merasa sudah baik, alhamdulillah, tetap diistighfari. Supaya kita tidak bangga diri bahwasanya kita sudah baik. Mungkin bisa jadi seono hati ini riya, betul nggak? Padahal kita udah sholat, ya,
Udah tahajud, udah puasa sunnah, udah sedekah, anaknya kok sih ndak nurut. Jarine lek wis apik nurut kabeh anake, rezekine lancar. Bisa jadi loh ibadah kita yang kita lakukan kemarin si ono riyae. Paham ya? Si ono sombongi, si ono meremehkan orang. Akhirnya awalnya itu niatnya jadi baik, akhirnya berubah menjadi dosa. Naudzubillah min dzalik. Kesimpulannya dari wiper dosa ini dan konsep masalah itu ada bukan untuk diselesaikan, tapi untuk diambil pelajarannya atau pesan cinta Allah kepada kita. Kalau ada masalah, diterima dhisik, terus baca pesan cintanya Allah, ya Rob, ada apa ini? Oh, saya harus introspeksi, saya harus perbaiki ini. Ya Rob, maafkan saya. Ya Allah, maafkan. Kami kurang detail, kurang pengawasannya. Maafkan ya Rob. Maafkan kami. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya Allah, masalah ini karena saya ya Rob. Kurang awas, kurang teliti, kurang ini, terlalu mudah percaya sama orang sehingga ini ditipu. Ya Allah, maafkan. Atau bisa jadi rezekiku yang kurang bersih, saya kurang infaknya, dan seterusnya. Ini bisa jadi sebagai penghapus dosaku dan seterusnya. Jadi masalah itu bukan untuk diselesaikan, tapi diambil dulu pesan cinta Allah pada kita. Setelah pesan cintanya dapat, kurang ini, istighfari, dekatkan diri kita kepada Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Allahu Akbar. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Masya Allah enggak? Allah itu sayang sama kita itu sambil ngomong gini, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Awakmu akeh dosa kan lho bahasa sederhana. Kamu melampaui batas, tak elingno. Aku cinta sama kamu, aku sayang sama kamu. Lek aku sayang sama kamu sadar, gitu loh. Ketika sudah sadar, janganlah kamu berputus asa dari rahmatku, kata Allah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Tak ampuni, ayo istighfar, ayo balik nang aku, kata Allah. Maka sesungguhnya itulah cinta. Ujian atau azabnya Allah itu bukti dari cinta Allah untuk kita semua. Seperti seorang guru ketika dia menguji, memberi soal, ujian kepada murid-muridnya, itu karena dia cinta kepada siapa? Muridnya. Bukan dalam rangka memberi azab dan bukan dalam rangka untuk menaikkan level. Karena cintanya guru bagi sing ndak sinau, biar dia introspeksi. Oh, lek aku ndak sinau, nilaine elek. Bagi yang sudah siap, aku sudah sinau untuk introspeksi, aku harus tetap hati-hati dan mengerjakannya dengan baik. Itu kalau permisalan kita terhadap makna cintanya Allah pada kita kalau dalam kehidupan seorang guru kepada murid. Ada anak tidak nurut, biasanya diapakan, Bu? Dicubit ya. Anda mencubitnya itu ngadap apa cinta? Cinta, sayang kan. Anak Anda megang pisau, nak terus anak ambil nangis, coba aku pengen motong-motong pohon itu. Enggak, awakmu sih durung ngerti, hati-hati. Gitu kan? Pisau itu kita ambil, kemudian kita marahi. Apakah kita ngadap murid itu, anak itu? Boten. Tapi itu cinta kita. Hati-hati kalau kita berbuat maksiat, namun kok tambah rezeki nih tambah lancar.
Naudzubillahi min dzalik. Itu namanya apa? Istidraj. Hati-hati nggih. Kalau jenengan kita ngasih uang sama anak kita nih 10.000. Terus karena ndak nurut, ya ini susu 5.000 coba. Gelo ndak? Gelo sih. Tapi geloe mek 5.000. Ndak apa-apa kan? Nah. Tapi ada seseorang yang ndak nurut, kasih 5.000, kasih 10.000, kasih 1 juta, kasih 2 juta, nilainya 1 miliar, kemudian sama yang punya diambil 1 miliar. Klok. Kira-kira rasa geloe ya. Tambana itu namanya istidraj. Naudzubillahi min. Oke. Semoga di sini dipahamkan oleh Allah nggih. Nah, kita bisa melihat karena adanya cahaya. Cahaya yang masuk kepada mata kita. Mungkin nggak kita tanya kenapa cahayanya Allah itu dicabut dari kita sehingga kita tidak bisa melihat jalan keluar dari permasalahan-permasalahan kita. Atau kita mendapatkan cahaya semu, penolong selain Allah. Siapa itu? Dan duwe masalah, dan duwe duit, sekolahai anak, biasanya ngapa? Gadekan BPKB, utang nang bank. Ya itu pertolongan yang semu, betul nggak? Sisue dikejar-kejar, nyicil benulang. Kayaknya lancar, namun sumpek. Betul apa betul? Kayaknya lancar, namun sumpek. Harusnya lancar, hati tenang. Semoga Allah lancarkan rezeki kita dan hati kita tetap tenang. Memang Allah yang mencabut cahaya itu, iya. Ini dalilnya. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah lah yang punya cahaya langit dan bumi. Siapa yang ngasih cahaya dalam hidup kita? Allah. Siapa yang mencabut cahayanya? Allah. Kenapa kok cahayanya Allah dicabut? Karena kita bergantung kepada cahaya-cahaya semu yang lainnya. Apakah cahaya-cahaya semu yang lainnya itu? Di surat An-Nur ayat 36 sampai 37. Allah supaya mendapatkan cahaya yang benar, pertolongan Allah, hidayahnya Allah atas permasalahan-permasalahan kita, fi buyutin adinallahu anturfa'a wa yudhakara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Artinya bertasbihlah engkau kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan petang. Disuruh ngapain kita? Bertasbih kepada Allah sebanyak-banyaknya. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis sholati wa itaiz zakati yakhafuna yauman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Laki-laki yang tidak dilalaikan. Jadi yang membuat kita lalai itu apa? Perniagaan. Dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah, dan dari mendirikan sembahyang, dan dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada satu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Oke. Jadi 4 hal yang melalaikan dari surat An-Nur 36-37 ini ada 4. 1, masalah. Jadi ketika kita punya masalah, sumpek, itu tambah dekat sama Allah atau tambah jauh. Kemudian yang kedua, perniagaan, sibuk ngurusin bisnis. Akhirnya ketika adzan berkumandang, oh sik engko ae, sik adzan. Iqomah, oh sik iqomah. Iqomah wis mari, oh sik jam 12. Engko jam 1 ae salate. Nah itu yang membuat kita lalai, perniagaan. Kemudian jual beli, ketika sudah ada seseorang yang membeli produk kita, sibuk gitu ya. Kemudian yang keempat yang membuat kita punya masalah dan sering melalaikan adalah keinginan-keinginan yang atau ambisi-ambisi hidup kita, yang itu yang membuat kita lalai. Lupa dan tidak sadar, akhirnya kita lalai untuk tidak zikir kepada Allah.
lupa dan lalai kita untuk tidak sholat, lupa dan lalai kita untuk tidak sedekah atau zakat. Awal mulanya kelalaian itu gara-gara apa? Masalah perniagaan, jual beli, dan ambisi keinginan kita. Berdasarkan tadi itu, cahaya-cahaya yang semu itu merasa, oh aku lagi masalah, ono solusi nih. Jual beli ini yang membuat aku begini. Akhirnya fokusnya kepada cahaya-cahaya yang semu. Akhirnya dia lupa dengan cahaya sesungguhnya, yaitu Allah Ta'ala melalui zikir, sholat, dan sedekah. Nih, Rasulullah Muhammad menjelaskan tentang bab cahaya semu itu kayak ini. Riwayat Muslim. Masya Allah ya. Kira-kira kalau pas kita tadi pagi bangun, baca doa bangun tidur atau ndelok HP? Pas bangun tidur itu loh. Baca doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, atau langsung buka HP? Mateni alarm terus turu meneng. Itu yang sering gitu. Oh sing ngantuk, ndak apa-apa wis Gusti Allah Maha Pemaaf, turu pateni. Masya Allah, astagfirullah. Rasulullah Muhammad bersabda, barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang difikirkannya, Masya Allah ya. Jadi urusan dunia tok sing dipikir gitu, ndak ono akhirat blas. Sehingga seolah-olah ia tidak melihat haknya Allah. Seolah-olah dia tidak melihat haknya Allah. Diucapin syukur, paham maksudnya kan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu kan haknya Allah. Kita bersyukur kepada Allah atas apa? Dihidupkannya kembali kita. Kita bersyukur kepada Allah atas nafas yang masih ada. Kalau tidak ada kita sudah wafat. Denyut jantung yang masih berdetak. Kemudian kita itu disilaukan dengan cahaya semu urusan dunia sampai lupa haknya Allah di dalam diri kita. Maka Allah akan tanamkan 4 penyakit. Masya Allah. Akan tanamkan apa? 4 penyakit. 1, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Jadi kalau sampean tangi turu mikiri dunya tok, engko rak ben isuk mesti bingung kaya wong linglung. Ini Rasul sing ngomong ya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Sibuk terus mati. Koyok urip iki mek gawe sibuk terus akhirnya apa? Mati. Gitu. Yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Kok koyok kurang? Insyaallah ya. Nauzubillah min dzalik. Yang keempat, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Jadi kalau sampean berkhayal pengen umroh, kok ndak dikabul-kabulin oleh Allah, hati-hati sampean. Itu tetap jadi khayalan, duduk donga. Tapi kalau donga, khayalan kita itu doa. Jadi kalau kita berdoa ya Rabb pengen umroh, itu tenang hati. Itu tanda-tandanya apa? Hati tenang. Tapi kalau itu menjadi khayalan, itu sumpek hati kita ini. Ya Allah, aku pengen duwe sawah 10 hektar, sumpek. Kok malah justru sumpek, berarti itu khayal. Hati-hati ya. Riwayat Muslim. Jadi kalau pikiran kita ini cuma urusan dunia tok, maka kita 1, kebingungan yang tiada putus. 2, kesibukan yang tidak pernah selesai. Yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah terpenuhi. Yang keempat, khayalan yang tidak pernah selesai. Maka itulah karena disebabkan kita fokus kepada cahaya yang semu. Seolah-olah itu yang menolong kita. Perniagaan, jual beli, ambisi keinginan hidup kita. Boleh punya keinginan itu haturkan untuk fisabilillah. Ya Allah, lek rezekiku lancar, aku pengen sedekah. Ya Allah, rezekiku saene, aku mampuni sedekah saene. Iki nanti untuk urusan anakku dan seterusnya. Istiqomahkan untuk sedekah. Maka istiqomahkanlah hidup kita supaya punya cahaya yang baik.
cahaya yang sesungguhnya, biar cahayanya tidak semu, satu, zikir. Zikir dimanapun kita berada. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah engkau, bekerjalah mencari rezekinya Allah di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah wadhkurullaha katsiran, dan ingatlah, zikirlah engkau kepada Allah sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, supaya kamu mendapatkan keajaiban, supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Ini yang menjadi dalil kenapa kita harus seringannya zikir. Lek iso nggawa tasbih ya. Lek tasbih terlalu jadul, nggawa sing cetek-cetek digital iku lho. Paham? Ini mic ono kabel, betul? Mic iki ono apa nih? Kabel. Kabel ini fungsinya untuk apa? Menghubungkan suara ini, kemudian ada listriknya, kemudian ke sound, suaranya lebih kencang, betul? Sederhananya, kualitas iman kita kepada Allah itu sih butuh kabel, butuh alat untuk ingat kepada Allah. Apa? Cekelen tasbih. Boleh. Engko koyo anu Mas, lek ndak kepengin pakai tasbih ya pakai tangan. Ayo saya tantang jenengan, kalau yang di sini wiritan pakai tangan, nyekel sepeda, eling apa mboten? Enggak. Tapi jenengan coba pakai tasbih. Ini saya kan pakai gelang tasbih ini. Itu nginget, oh aku durung wiritan. Delok tasbih ku langsung inget nang Gusti Allah. Kualitas iman kita itu pakai kabel, paham? Otak kita ini ndak nyantol, kudu ono sing dicekel. Maka saudara kita yang pakai tasbih digital itu lebih mudah inget. Oh ya aku durung wiritan. Jadi istighfar, astagfirullah. Pak Hikman kok lek ndelok angkae, wah aku mari istighfar ping 1000, golek tasbih digital sing mati baterainya. Paham? Lek kamen kepengin, oh kan dikron kasih, ndak usah dihitung, astagfirullah. Ndak usah didelok angkae jumlahnya piro gitu. Lek sampean sudah terbiasa zikir tasbihan, itu ndak nyekel itu langsung inget, paham maksudnya ya? Karena kualitas kita pakai kabel, ngerti kabel maksud saya ya? Sik kudu ono cantolannya. Makanya pakai gelang tasbih, pakai tasbih boleh. Itu hanya alat. Syekh Utsaimin membolehkan dalam fatwanya, tasbih itu bukan bid'ah, tapi tasbih itu hanyalah alat. Seperti kita naik sepeda pancal ke masjid, maka sepeda pancal ke masjid itu hanyalah alat. Tasbih itu alat untuk pengingat. Namun bagi kualitas imannya yang luar biasa, ndak nyekel tasbih, atine ku langsung nang Gusti Allah. Iku jenenge mic pakai wireless. Ngerti maksudnya? Ndak perlu pakai kabel, wis nyambung. Ya Allah, kualitas kita ku sik gawe kabel. Itu kata guru saya namanya Ustadz Sukanan, itu menjelaskan tentang makna tasbih. Ya kalau kita ini sik kualitasnya kudu pakai tasbih. Soalnya apa? Kudu ono kabel itu sebagai pengingat. Jadi kalau saya zikir, naik sepeda motor, ndelok tasbih, oh iya aku durung wiritan, istighfar. Tapi kadang kala kalau neng dalan, kita naik sepeda motor, bisa nggak kita wiritan? Angel. Karena otak kita itu mesti ndelok nangdi, ndelok sepeda motor sing anyar, PCX gitu. Nmax, ndelok lampu, ono sing jaluk-jaluk, itu kan daerah eling Gusti Allah itu. Serius, betul apa betul? Gitu ya. Maka bangun zikir kita, habits kita dengan zikir dimanapun kita berada. Naik sepeda motor, gitu loh. Naik asal nggak boleh di kamar mandi ya. Nah, di kamar mandi pun masih ada doa, tapi doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Berlindung dari godaan setan laki maupun perempuan. Itu di kamar mandi. Yang lainnya zikir. Ajak nih bahasa lisan kita dengan zikir. Udah zikir apapun sudah bebas. Dan kalau yang kepingin doanya dikabulkan oleh Allah tadi apa? Istighfar yang banyak. Sama apa?
Ada 7 bacaan. Nah ini ingat-ingat ya. Ada 7 bacaan yang harus kita lazimkan setiap hari. Nah, dalilnya panjang, banyak sekali. Yang satu, astaghfirullah wa atubu ilaih, istighfar. Yang nomor 2, sholawat. Perbanyak sholawat. 1 kali bacaan sholawat sama Allah dibalas 10 kebaikan. Allahu Akbar. Dihapuskan dosanya, dikabulkan hajatnya. Itu faidahnya sholawat. Yang nomor 3, 1, astaghfirullah wa atubu ilaih. Nomor 2, sholawat. Yang nomor 3, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Yang nomor 4, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang nomor 5, ya dzal jalali wal ikram. Yang nomor 6, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Yang nomor 7, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu dalilnya sahih semuanya, supaya hidup kita dimudahkan oleh Allah dan hati kita mendapatkan cahaya yang sejati, yaitu cahayanya Allah, hidayahnya Allah. Yang berikutnya nomor 2 yang harus kita biasakan supaya mendapatkan cahaya hidayahnya Allah adalah sholat. Tadi di surat tadi yang kita bacakan, bahwasanya kalau kita lalai maka kita dilalaikan dari zikir, sholat dan zakat. Sholat dimanapun maknanya adalah menghadirkan Allah dalam pekerjaan kita dimanapun kita berada. Bahwasanya Allah itu tidak hanya urusannya di masjid, di dalam dagangan, di dalam kerjaan, jujur dan seterusnya. Karena sesungguhnya Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Qaf ayat 16. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Apa maknanya kami? Ini hati-hati nggih menafsirinya. Para ulama menjelaskan maknanya adalah ini. Bahwasanya makna kami itu bukan Allah, tapi malah malaikat. Malaikat apa? Raqib, atid. Yang nomor 2, kata dekat tadi bukan berarti otomatis menunjukkan posisi dan letak. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibuli. Wa idza sa'alaka ibadi, ketika seorang hamba bertanya kepadamu ya Muhammad, di manakah Allah? Katakan ya Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya Allah itu dekat. Makna dekat ini makna majazi. Dekat apanya? Maha taunya Allah, maha ilmunya Allah, maha kuasanya Allah itu dekat. Itu ya maknanya, bukan bermakna posisi. Posisi itu berarti kayak manusia. Jenengan jarak saya 2 meter dengan jenengan. Ini kan maknanya posisi. Dan Allah itu bukan tidak terikat dengan waktu dan tempat. Karena dialah Allah yang memiliki waktu. Maka yang boleh bersumpah demi waktu itu siapa? Allah. Wal asri wasyamsi waduha. Karena Allah lah yang punya segalanya. Oke, tunggu. Pertama, Ibnu Qayyim menjelaskan tentang kedekatan Allah supaya kita itu sholat di mana-mana merasakan Allah itu sangat dekat. Pertama, Allah dekat ilmunya. Karena itu Allah menggandengkan ilmu, maha mengetahui dengan apa yang dibisikkan hati manusia. Yang nomor 2, yang dimaksud dekat adalah malaikat Allah yang bersolawat pada hatinya sehingga lebih dekat dari urat lehernya. Inilah pendapat yang dipilih oleh guru kami di kitab Madarijus Salikin. Jadi yang makna dekat adalah apa? Malaikatnya Allah yang dekat dengan kita, raqib dan atid. Udah itu aja ya. Makna dekat. Nih, yang ketiga, tunaikan zakat infak dalam keadaan lapang maupun sempit. Sehingga kita nih akan mendapatkan cahayanya. Jadi tema kita yang tadi itu tentang wiper dosa. Hidup kita ini punya masalah gara-gara diri kita tentang dosa kita. Kalaupun kita sudah menyadari, maka istighfar yang banyak. Setelah istighfar yang banyak,
Kadangkala kita mendapatkan pertolongan dari Allah itu ada dua pertolongan. Satu, cahaya yang semu, seolah-olah ditolong oleh Allah, namun itu hanya yang semu. Mirip dengan tadi itu rezeki manusia. Maka cahaya yang sejati itu dari siapa? Dari Allah. Maka zikirlah, dekatkan hatimu dengan cara berzikir, sadar bahwasanya Allah itu maha segalanya. Yang nomor dua, tunaikan sholat. Dan yang ketiga, tunaikan zakat sebisanya. Itu insya Allah. Tema terakhir yang ketiga yang kita akan bahas, saat kita punya permasalahan-permasalahan itu, kita udah berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah, dan kemudian kita menyadari masalah-masalah kita yang muncul itu adalah karena cintanya Allah pada kita. Dibuatnya hidup kita gelap agar cahayanya dapat terlihat dengan jelas di hadapan kita. Allah hendak, tanda kutip, bermesra-mesraan dalam kegelapan bersama kita, teman-teman, melalui masalah yang tengah kita hadapi. Ini LCD ini kelihatan, semakin kelihatan ketika apa? Semakin gelap. Ketika lampu dedet mati, bleng. Paham maksud saya? Kita nyalakan lilin, lilin satu itu bisa menerangi satu rumah. Paham? Semakin gelap, semakin terang. Namun kalau terang begini kita cocok lilin itu kalah dengan cahaya-cahaya yang lain. Maka kadangkala nih, tanda kutip, Allah itu menggelapkan hidup kita, didatangkan masalah kita karena cintanya kepada kita, supaya kita itu hanya membutuhkan cahayanya. Bisa dipahami kalimat ini? Supaya kita ini bergantung hanya pada Allah, hanya bergantung kepada cahayanya. Kita pernah ngomong begini, ya Allah, kenapa engkau mencabut cahayamu ya dari hidupku ya Allah? Kurang apa aku ini? Wis sholat, betul gak? Wis tahajud, wis poso, wis sedekah rutin. Namun kenapa ya Allah, uripku kok ngene-ngene wae? Kenapa ya Allah? Apa ya Allah, why me? Kenapa kok saya? Why me ya Allah, kenapa kok saya? Jawabannya Gusti Allah, why no? Ya Allah, napa ning uripku kok akeh masalahe? Jawabannya Gusti Allah, why not? Kenapa tidak? Nabi Muhammad itu kurang sholatnya kaya apa? Paham maksudnya ya? Sholatnya, sedekahnya sampai kakinya bengkak. Iku sih diuji perang. Paham ya? Giginya berdarah karena dipukul oleh orang kafir. Yo kalah perang, baju besinya sobek, kan begitu kan? Di perang Uhud yang mati sahabatnya banyak, 2/3 sahabatnya terbunuh di perang Uhud. Sebanyak itu. Jarene ya Nabi Muhammad ya ndak ngomongi why me? Kenapa kok saya ya Allah? Ndak, gitu kan ya? Malah yang katanya, kenapa ya Nabi jenengan sholatnya kok cek nemene gitu. Padahal sudah dijamin masuk surga. Jawabannya, apakah aku tidak menjadi hamba Allah yang bersyukur? Masya Allah ya. Layar LCD, lilin, lampu itu ketika semakin jelas ketika dalam suasana gelap. Nabi Yunus itu seorang nabi yang sudah beriman kepada Allah. Nabi Yunus beriman enggak? Sudah iman. Ibadah enggak? Sudah ibadah. Dakwah enggak? Dakwah. Sedekah enggak? Sedekah. Sama Allah tetap diuji. Dan dia mengalami puncak keimanan saat di mana? Di kegelapan perut ikan.
semakin tambah iman. Hanya totalitas kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Bisa jadi masalah-masalah kita belum selesai karena masih punya cahaya-cahaya yang lain. Sama Allah cahaya-cahaya itu dicabut, dipateni, akhirnya gelap gulita, yang ada hanya cahayanya Allah saja. Itu maknanya. Nabi Ayub kurang nopo imane sama Allah. Duwe rezeki akeh, ya sedekahe akeh. Betul enggak? Anake ya dididik apik, bojone ya diapik. Sama Allah itu aku seneng ambek Ayub. Kata Allah, aku seneng sama Ayub. Ada kemudian setan ngomong, "Oh, paling seneng ambek sampean Gusti itu hanya gara-gara apa? Rezekine lancar, anak-anaknya nurut." Betul enggak? Bojone nurut. Maka kemudian Nabi Ayub diuji dengan sakit yang luar biasa. Betul nggak? Sakit luar biasa, rezekine dientekno, bangkrut, anaknya mati sitok-sitok, akhirnya kemudian dikasih penyakit. Umatnya yang seneng sama dia mulai menjauhi karena bau busuk dari tubuhnya. Sampai-sampai istrinya pun yang sangat setia akhirnya meninggalkannya. Sampai-sampai itu dalam kisah itu ya, itu ada ulat, karena dia sakit akhirnya ada ulatnya logur dari tangannya itu loh, ulatnya dijupuk dilebokno meneh. Masya Allah gitu kan. Malah maka justru Ayub semakin tambah iman. Allahu Akbar. Nabiullah Musa iman nggak? Iman. Tauhidnya kepada Allah, totalitas. Dakwanya Masya Allah, mendakwai pemimpinnya. Nabi Musa mendapatkan puncak keimanannya saat dihadapkan lautan, diperintahkan hijrah, terus melayu rono. Musa ambil umatmu melayu rono, tiba ini ngarepe ono laut, ning burine ono Fir'aun sing kate mateni. Coba diuji Musa sama umatnya, terus ngomong begini, Musa ya apa iki mati Musa. Jarine Musa, tenang, Allah tidak meninggalkan hambanya. Jarine umatnya, mosok Musa? Iya. Ada kemudian Allah berfirman, ya Musa, pukullah tongkatmu di batu itu. Ya kira-kira sampean kongkon mukul itu, tek. Apa ya terbelah gitu. Kalau masalah gitu, pukulkan, tek. Apa ya iya Gusti. Ya gitulah otak kita, betul nggak? Musa enggak, ia taruh itu otaknya dipukul, terbelah. Nabiullah Musa puncak keimanannya justru saat itu. Bukan berarti kita sudah baik, tidak diuji. Kita sudah baik pun sama Allah masih dikasih rasa cinta, permasalahan supaya apa? Cintanya kita sama Allah itu tambah nemen. Nah, ngono lah maksudnya. Allah menggelapkan hidup kita sekarang lantaran Allah itu semakin ingin bermesraan dengan kita. Allah terlalu kangen ambil sampean, maka dalam kegelapan katakanlah kepadanya, ya Allah, enggak apa-apa, Engkau uji dengan ini, dengan itu dalam gelapnya ini, asalkan cahayamu semakin jelas di mata hamba ya Allah. Moga Allah fahamkan kita nih dan bisa praktek kayak begini. Kalau bisa seperti ini, Masya Allah. Ada seseorang yang ngaji kepada Ustadz Reza Rendi, ngasih testimoni sama Allah, bisnisnya dibangkrutkan, punya hutang 35 miliar. Samene durung ro nyekel duit 1 miliar ya. Pernah nggak rekeningnya sampe ono duit tulisannya 10000000000 saem. Nolnya songo gitu. Itu 1 miliar itu. Iki bangkrut 35 miliar. Diancam penjara, dia terima, terus dia memberi testimoni, Ustadz, Masya Allah, ketika aku di penjara saya menemukan, tanda kutip ya, cahayanya Allah itu semakin terang. Jadi malah bersyukur dia.
dia semakin taat kepada Allah di dalam penjaranya itu karena dia dilaporkan penggelapan, dan dia masih tetap suruh nagih. Keluar dari penjara, Masya Allah. Urusannya selesai enggak? Memang belum selesai, namun sama Allah pelan-pelan diselesaikan satu persatu. Hutang yang ini, rezekinya lancar, dia bisa bayar sampai lunas 35 miliar. Allahu Akbar. Oke. Jadi kalau kita punya permasalahan, semakin gelap semakin terang cahayanya Allah. Sebagai penutup, bunda sekalian, ini kata ulama kita Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam nomor 14, beliau mengatakan demikian. Semesta itu, kalau jenengan tahu, di luar bumi ini kan sakjane gelap, betul nggak? Gelap ini. Ya ketika di malam hari itu asli langit. Kalau ini kelihatan biru, itu karena pembiasan laut, paham ya? Laut kena matahari, pembiasannya itu membuat langit terlihat biru karena air, paham ya? Yang asli ketika malam gelap gulita, langit, seluruh alam semesta itu aslinya gelap gulita. Ia hanya akan diterangi oleh tanda kutip wujudnya Allah. Siapa yang melihat semesta namun tidak melihatnya di sana, atau tidak melihatnya ketika sebelum atau sesudah melihat semesta, berarti ia telah disilaukan oleh cahaya-cahaya yang lain dan telah terhalang dari cahaya makrifat kenal kepada Allah karena tertutup oleh tebalnya awan dunia, tertutup oleh tebalnya hawa nafsu. Itu teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya kehidupan ini sebenarnya adalah gelap. Hanya cahayanya lah yang membuat hidup ini terang. Kalau kita tidak menyadari itu, kita tersilaukan dengan cahaya-cahaya yang lain. Maka cahaya-cahaya yang lain itu bisa jadi nanti sama Allah akan dicabut pelan-pelan supaya kita menyadari hanya ada satu cahaya darinya. Itulah hidayahnya Allah. Semoga Allah fahamkan kita semua, saya dan jenengan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dengan kefahaman inilah, di balik dinding pemahaman, disitulah akan muncul keajaiban dari Allah. Fahami dulu, renungi pelan-pelan. Semakin gelap semakin terang. Ada permasalahan, tangkep nih pesan cintanya Allah. Apa nih pesan cinta Allah kepadaku? Kenapa kok ada demikian? Pesan cintanya. Apakah dosa kita yang membuat pesan cinta ini hadir, ataukah kita sedang diuji oleh Allah? Semakin gelap semakin terang. Itu insya Allah sahabatku. Semoga Allah mudahkan faham. Ada yang mau dikonfirmasi atau mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa. Ampun nggih, cekap nggih. Bisa difahami ya insyaallah. Apapun permasalahan kita, itu adalah cintanya Allah kepada kita. Dan ketika semakin gelapnya masalah kita, ketika kita menggantungkan, total bergantung kepada Allah, maka cahayanya Allah itu akan hadir dan semakin terang menerangi diri kita. Itu nggih. Semoga Allah mudahkan faham atas kajian ini. Iringi dengan istighfar, dengan zikir kepada Allah supaya hati ini semakin bercahaya dan bisa menangkap cahayanya Allah. Iringi dengan sholat dimanapun. Menghadap kepada Allah itu tidak hanya di masjid, di tempat kita kerja, dan iringi pula dengan berbuat baik dengan sedekah saat lapang maupun sempit. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih ya Allah atas nikmat hidayah yang Kau berikan kepada kami.
nikmat cahaya hidayah di dalam hati-hati kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hari ini ada beberapa permasalahan-permasalahan yang menghampiri kami ya Allah. Permasalahan keluarga, permasalahan rezeki, permasalahan anak, permasalahan hawa nafsu kami yang bergejolak belum selesai-selesai ya Rabb. Ataupun pula permasalahan dengan tetangga-tetangga kami, rekan bisnis kami, atau siapapun ya Rabb. Kadangkala otak kami mengandalkan solusi-solusi di dalam diri kami, sehingga itu membuat diri kami sumpek. Maka ya Rabb, bimbing pikiran kami, hati kami, total bergantung kepadamu ya Allah. Seperti nabi-nabimu, seperti ulama-ulamamu, ketika ada permasalahan, hatinya, pikirannya, emosinya bergantung total kepadamu ya Allah. Allahus Samad, Engkaulah Allah tempat kami bergantung. Bimbing kami meyakini itu ya Rabb. Semakin kami bergantung kepadamu, maka cahayamu akan semakin hadir kepada kami. Karena kami sering pikiran ini, hati ini masih menggantungkan kepada urusan rezeki, menggantungkan kepada teman, kepada manusia. Ya Rabb, maafkan kami, maafkan kami. Maafkan kami ya Allah yang masih bergantung kepada cahaya-cahaya yang semu. Ya Rabb, bimbing kami untuk total bergantung kepadamu seperti nabimu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah, maha suci Engkau ya Allah, maha suci. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya kamilah yang zalim ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Kami kurang sabar, kami kurang teliti, kami kurang serius. Maafkan kami ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Mari kita baca doanya Nabiullah Ibrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukup Engkau ya Allah harapan kami. Cukup Engkau ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Engkaulah yang menolong kami, Engkaulah wakil kami, Engkaulah yang maha segalanya ya Allah. Wa ni'man nasir, dan Engkaulah tempat kami memohon pertolongan ya Rabb. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah yang kami sembah ya Allah. Engkaulah Allah yang kami mintai tolong ya Rabb. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Sesungguhnya ya Rabb, tiada yang memberi mudah kecuali hanya Engkau saja yang selalu memberi kemudahan dan keberkahan. Jikalau ada rasa khawatir, kesedihan, hawa nafsu yang tidak terkendali, pikiran yang cupa, rasa sedih, idza syi'ta sahla, Engkaulah yang berkehendak untuk mencabutnya dan Engkau gantikan dengan kemudahan dan keberkahan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jazat wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka, Allahumma inna nas'aluka ridhaka, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wal jannah wal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, yang kami mohon kepadamu adalah ridhamu ya Allah, ridhamu, ridhamu, dan surgamu ya Allah, surgamu ya Allah, surgamu ya Allah. Wa na'udzubika minan nar, kami berlindung kepadamu ya Rabb dari siksanya, pedihnya neraka dunia dan neraka akhirat.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Barakallahu fiik. Semoga Allah berkahi kita semuanya. Allah berkahi kita. Allah mudahkan setiap urusan kita. Allah fahamkan kita semua nggih, memahami tentang tauhid kita, butuhnya kita kepada Allah, bahwasanya kita ini hanya terus bergantung hanya kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Alafu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.